Bagaimana jika kalau Shaolin Soccer yang kita ikuti tahun 2001 dulu ternyata akhirnya udah berubah sebagai sepak bola perempuan tapi berbasis kungfu komedi? Yes, itu adalah Kung Fu Soccer yang akan siap tayang di bulan Agustus tahun 2026 ya. Akhirnya kita mendapatkan sebuah bentuk official trailernya yang berdurasi lebih panjang ketimbang first look kemarin yang sempat kita bahas di video reaction kemarin ya. Dan sekarang pada video kali ini kita akan reaction mengenai video Kung Fu Soccer untuk official trailernya. Dan gue pengen tahu apakah hubungannya film pertama kemarin sama film kedua ini ya. Karena kan kita belum tahu ya bagaimana bentuk hubungan plotnya seperti apa. Dan apakah ada sebuah bentuk petunjuk easter egg kepada film pertamanya. Well, kita nggak tahu ya. Mengingat film ini juga dikerjakan oleh Bapak Stephen Chow yang merupakan sutradara sekaligus aktor di film pertamanya kemarin. Tapi sekarang akhirnya beliau kembali setelah pensiun selama 7 tahun di dunia perfilman. Dan akhirnya dia mengerjakan sebuah film sequel kedua Kung Fu Soccer tapi mengambil sebuah perspektif sepak bola perempuan. Oke ya. Mengingat sekarang ya lagi zaman-zamannya Piala Dunia. Wow, World Cup nih. Gue sebagai pecinta film Stephen Chow ya, gue juga pengen tahu bagaimana bentuk keabsurdan film kedua ini. Mengingat di film pertama aja itu sudah ada absurdnya, ada actionnya, ada dramanya, ada romantisnya, dan juga gue sepanjang film gue ngakak pak. Nah sekarang gue pengen tahu bagaimanakah film kedua ini akan dikerjakan oleh pihak Stephen Chow pak. Karena kan di film kedua ini kan si Bapak Stephen Chow udah nggak sebagai aktor ya, dia hanya bertindak sebagai sutradara saja dan dia meng-hire banyak banget para aktor-aktor baru. Dan untuk para tokoh-tokoh perempuannya mereka semua adalah model men, model semua cuy. Dan gue pengen tahu bagaimana mereka bisa berakting sebagai perempuan absurd ketika mereka tampil di film komedinya Stephen Chow yang satu ini men. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction mengenai sebuah bentuk official trailernya Kung Fu Soccer. Oh, oke. Oh, oh sudah gede ya si Kung Fu Soccer ini ya. Oh, 马上就要比赛了，你们不要内讧啊！喂，陈总，哎，这里信号不好。球队还有 Oke, oh udah punya nama ya. 要的不是斗志，踢过足球吗？ Wow. 没有。 Oh ini MC-nya. Oke, oke. 100%要赢，1000%能赢啊， ，10000%能赢。你这是自大狂，你会输的。输给谁啊？梨花队个 wow. 个身怀绝技，珊瑚队够狠， Oke. 机械冠军大河队更是。 Wow, tendangan meteor. Ada juga namanya ya. Oke. 你定啲嚟啦，擾亂他們的節奏，哦，摧毀他 Oh, 們的 Stephen 自 Chow 信。 banget sih. Komedi masih ada sih. Wow. Wes, cewek ini MC-nya nih. Oke, akhirnya kita udah menonton mengenai trailernya Kung Fu Soccer yang satu ini ya. Dan kesan pertama gue adalah mengenai film kedua ini jujur ya, entah kenapa ada beberapa komedi slapstick yang gak kena buat gue. Contoh ketika di adegan pas mereka lagi bertanding di lapangan ya, itu dalam segi bentuk lapangan juga udah lebih gokil, lebih profesional ya, seperti kayak liga besar ya. Dan juga mengenai beberapa penontonnya, efek visualnya juga lebih mewah. Cuman gini cuy, oke? Namanya sebuah film komedi. Kalau terlalu mewah, itu malah justru menurunkan sebuah sisi komedinya pak. Nah, kenapa gue suka di film pertama? Karena di film pertama itu mereka nggak terlalu hadir kepada para penontonnya. Mereka lebih hadir kepada skripnya, naskahnya, komedinya, lucunya di mana, punchline-nya gimana.
Tapi di film kedua ini gue nggak merasakan hal itu, men. Nah, kenapa ya? Dan juga untuk mengenai semua tokoh-tokoh perempuannya, mereka udah total banget. Ada beberapa jokes yang bisa dibilang cukup fresh banget dari beberapa tokoh perempuannya. Dan untuk MC-nya, Pak, oke, ini MC-nya sangat powerful banget, cewek tapi powerful, Pak. Dan mengenai beberapa wajah dari tokoh perempuannya ya, pas gua cerita lagi ya, memang perempuan ini merupakan seorang model dan juga aktor yang sudah berpengalaman. Tapi ketika dia bermain sebagai tokoh komedi di film ini, ya keluar. Cuman kenapa gue masih belum dapet klik lucu di mana, Pak? Oke, ya mungkin karena beda kultur ya dari Cina ke Indonesia kan juga berbeda nih. Oke, jadi gue belum bisa menemukan titik lucunya, Pak. Satu, kedua, untuk semua villain-villainnya, lawan-lawannya semuanya, wah, udah cantik. Fightingnya oke ya kan, bahkan semua beberapa efek kekuatannya juga lebih berwarna, men, lebih berwarna dan juga lebih bervariasi. Artinya apa? Artinya Bapak Stephen Chow ini gak stuck untuk mengambil sebuah bentuk komedi yang bukan dari cowok-cowok aja, Pak, tapi juga perempuan juga bisa ngejokes. Nah, itu sih gue suka sih. Dan juga mengenai beberapa animasinya. Nah, gini, Pak ya, kenapa ya mengenai visual animasi jauh lebih oke. Cuman lebih ngena di film pertama, Pak. Kenapa? Mengenai tendangan harimau, tendangan drill segala macam itu kan lebih ke arah anime Tsubasa banget ya. Karena pas gua cerita emang si Stephen Chow ini emang terinspirasi dari animasinya Captain Tsubasa di animenya, Pak. Dan ketika di film kedua ini si Stephen Chow justru jauh lebih berani untuk meningkatkan visual effect yang ia sediakan, Pak. Jadi nggak stuck itu aja ya bagus. Cuman kalau buat gue pribadi entah kenapa masih asing lah ya. Dan juga untuk plot ceritanya sepertinya mereka akan upgrade lebih dalam lagi ya. Kalau di film pertama, mereka akan mengangkat sebuah kisah tentang keluarga Shaolin yang udah berantakan hidupnya dan akhirnya mereka bersatu sebagai bentuk keluarga baru, sebagai tim Shaolin tapi dengan tema sepak bola kan ya. Tapi di film kedua ini, mereka udah mengangkat sebuah plot cerita tentang tema tim perempuan yang udah besar laganya. Tapi ketika mereka menghadapi sebuah bentuk masalah baru, disitulah letak perpecahan mereka. Sampai akhirnya ketika mereka akan menghadapi semua para musuh-musuhnya, mereka akan diuji dalam segi bentuk kerjasama, kekeluargaan, bahkan pertemanan, semuanya akan diuji, men. Oke, jadi mengenai film kedua ini akan jauh lebih dieksplor ke arah entertainmentnya, Pak. Oke, gokil sih, akhirnya Stephen Chow bisa memberikan perspektif baru dan juga gak stuck. Itu yang gue suka, men. Makanya di film kedua ini Stephen Chow gue mengharapkan ya sebagai sutradara, sebagai penulis skrip, dia juga bisa memberikan titik kelucuan kepada film kedua yang satu ini, men. Karena apa? Karena gue masih stuck kepada film pertamanya yang lucunya udah wah di luar gokil, men. Lu tau kan ya, Stephen Chow ketika bikin sebuah bentuk film komedi itu total banget, Pak. Contoh di filmnya Kung Fu Hustle, CJ7 itu kan gue ngakak, men. Ngakak sengakak-ngakaknya, Pak. Tapi juga ada bumbu drama yang begitu menyentuh ya kan. Jadi yang kan cuma komedi doang, tapi juga ada action, drama, dan juga fasenya itu pelan, men. Pelan. Sebagai bentuk film karakter yang begitu gokil. Sampai ketika di ending tuh wah, dapet, men. Makanya di film kedua Shaolin Soccer ini ya, gue mengharapkan ada sebuah bentuk kehangatan yang bisa gue rasakan kepada film kedua yang satu ini, men. Dan buat gue ya, mungkin di film kedua ini untuk menempel ceritanya mengenai semua beberapa tokoh-tokohnya mungkin akan jauh lebih padat ketimbang film pertama, Pak. Mungkin ya. Jadi gue mengharapkan yang terbaik kepada film kedua ini. Dan film kedua Shaolin Soccer ini akan siap tayang pada tanggal 12 Agustus tahun 2026 di Indonesia. Mungkin karena Bapak Stephen Chow udah mengetahui bahwa ada banyak banget film Hollywood yang udah bersaing ya, seperti ada di Odyssey karya Christopher Nolan, sama ada filmnya Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau dia misalnya akan nekat kepada bulan Juli juga, itu pasti akan ketutup hype-nya. Jadi film ini akan siap tayang di pertengahan Agustus, Pak. Oke, jadi ya itu lebih baik sih ketimbang dia langsung gas aja kepada bulan Juli, sehingga itu akan bertabrakan momennya kepada film Hollywood yang notabene udah jauh lebih gede, Pak. Oke, nggak masalah, Pak. Selagi bisa membuat sebuah komedi yang pas dan juga momen sepak bola perempuan yang jauh lebih bervariasi, men. Oke. Dan juga aku menemukan sebuah bentuk cuplikan dari Stephen Chow sendiri ketika dia mendirect sebuah filmnya Kung Fu Soccer ini ya. Nah, di video ini kita bisa melihat bahwa Stephen Chow sebagai sutradaranya dia betul-betul melatih semua para aktor-aktornya untuk menjadi komedian yang begitu luas banget pas mereka tampil kepada filmnya Kung Fu Soccer ini. Artinya apa? Artinya Stephen Chow sebagai sutradaranya benar
bener-bener total. Karena apa? Karena di film inilah namanya udah berhasil melonjak drastis, men. Lu coba deh, di zaman-zamannya Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, CJ7, nama Stephen Chow juga lagi naik-naiknya, Pak. Dan di film kedua ini sebagai bentuk penghormatan beliau sebagai sutradaranya agar supaya legacy itu bisa ia turunkan kepada semua para tokoh-tokoh baru ini. Seperti itu, Pak. Makanya ketika pas gua tonton dari awal sampai akhir ya, Stephen Chow sangat total banget untuk mendirect beberapa krunya, beberapa talentnya, Pak ya. Dan ketika dia memberikan sebuah bentuk rumus bagaimana cara menjadi seorang komedi seperti apa, itu mereka bener-bener mengikuti banget, men. Oke, jadi so memang gue akui Stephen Chow adalah the best director in China yang sangat kreatif banget untuk mengerjakan sebuah genre film, Pak. Masalah gini, Pak, tadi kan gue sempat nonton mengenai filmnya Journey to the West, si Kerasakti, gerapan Stephen Chow. Itu gue bisa merasakan ada efek kelamnya, efek darknya, plotnya juga tajam, gak kemana-mana. Jadi Stephen Chow ini bisa punya banyak banget genre, men. Genre horor bisa, genre fantasi bisa, genre sepak bola Shaolin Soccer bisa, genre yang begitu drama bisa, Pak, genre sedih bisa. Jadi emang Stephen Chow ini punya multi talent banget sih. Dia bisa mengerjakan semua banyak genre. Ada kan beberapa sutradara yang hanya jago kepada genre horor, jago kepada genre action doang, tapi gak bisa mendirect sebuah film drama, film tentang kehidupan segala macam. Dan memang gak semua orang bisa menambahkan talent seperti itu. Dan Stephen Chow ini dia bisa semua, Pak. Gila sih. Makanya ketika dia mendirect sebuah film ini ya, gue mengharapkan sesuatu yang lebih maksimal sih. Karena di film pertama aja gue begitu dibuat ngakak lepas. Nah, di film kedua ini gua pengen merasakan hal yang sama, tapi juga di-upgrade jauh lebih mewah, men. Kan di versi trailer aja ya, itu kan ada banyak banget visual efek yang begitu gokil, ya kan. Lapangan begitu luas, liganya jauh lebih profesional, ya kan. Kan sepak bola tapi dengan laga-laga profesional, men. Wow, tapi dengan tema perempuan. Nah, gitu cuy. Makanya gue pengen tahu sih, apakah film kedua ini bisa memberikan kesuksesan yang seperti film pertama. Who knows, ya kan? Who knows sih. Makanya film ini akan siap kita tonton di bulan Agustus nanti. Jadi so, wow, gokil sih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai soal film Shaolin Soccer kedua alias Kung Fu Soccer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.